Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah pembagian jaringan secara logis di dalam satu switch fisik. Artinya, meskipun cuma pakai satu switch, kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa grup berbeda, seolah-olah setiap grup punya switch sendiri. Selanjutnya, trunking adalah metode untuk mengirim banyak VLAN lewat satu kabel antar switch. Fungsinya untuk menghubungkan VLAN yang sama di switch berbeda. Pada tampilan ini, kita dapat melihat sebuah switch yang menjadi pusat penghubung beberapa perangkat laptop. Seluruh laptop tersebut secara fisik terhubung ke switch yang sama. Namun secara logis, jaringannya dipisahkan menggunakan teknologi VLAN atau Virtual Local Area Network. Di bagian paling atas terdapat beberapa laptop yang dimasukkan ke dalam VLAN 10. VLAN ini dapat digunakan untuk kelompok tertentu. Misalnya di bagian VLAN 10 adalah bagian guru. Dengan IP 192.168.10/24. Yang di tengah ada kelompok VLAN siswa dengan IP 192.168.20/24. Sementara di bagian paling bawah terdapat VLAN 30 dengan nama TU dengan IP address 192.168.30/24. Meskipun semua laptop terhubung ke switch yang sama, pembagian VLAN ini membuat jaringan lebih rapi, aman, dan tersegmentasi. Setiap VLAN menjadi seperti jaringan terpisah, sehingga mempermudah pengaturan akses dan meningkatkan keamanan jaringan. Di sini terdapat topologi dua VLAN, yaitu pada sebelah kiri ada VLAN guru, dan pada sebelah kanan ada VLAN siswa. Kita langsung saja mengkonfigurasi VLAN-nya, yaitu ke switch, ke CLI, lalu klik enter. Pada mode user kita ketikkan enable. Selanjutnya di mode privilege kita ketikkan config terminal. Enter. Selanjutnya kita akan memasukkan VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Enter, lalu kita menamakan VLAN 10 name guru. Selanjutnya kita akan memasukkan port dari PC0 yaitu FA0/1. Kita kembali lagi ke switch, lalu ketikkan interface flash ethernet 0/1. Kita enter. Selanjutnya kita ketikkan switch port mode akses yang bertujuan untuk mengakses FA01 ke dalam VLAN 10. Selanjutnya kita ketikkan enter. Selanjutnya kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kita ketikkan do show VLAN brief. Kita langsung ketikkan enter. Dan kita bisa melihat VLAN 10 guru yang berisi port FA0/1. Lanjut kita akan mengkonfigurasi port pada PC1 yaitu FA0/2. Kita exit. Lalu ketikkan interface flash ethernet 0/2, lalu enter. Selanjutnya switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Setelah mengkonfigurasi port FA0/2, kita akan mengkonfigurasi port pada PC2 yaitu FA0/3. Lanjut ke switch, exit, lalu ketikkan interface FA0/3. Enter, lalu switch port mode akses.
Selanjutnya switch port, akses VLAN 10. Setelah itu kita kembali mengecek port yang sudah masuk di VLAN 10. Do show VLAN brief. Di sini bisa terlihat port yang sudah masuk di VLAN 10 ada FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN 20. Kita ketikkan exit, lalu kita memasukkan VLAN 20-nya. VLAN 20, untuk nama VLAN 20-nya saya akan menamai siswa. Kita bisa langsung mengkonfigurasi port pada PC 3 yaitu 0/6. Kita ketikkan interface FA0/6. Lalu switch port mode ACC. Lalu switch port ACC LAN 20. Lanjut ke port PC 4 yaitu 0/7. Kita ketikkan interface FA0/7. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Lalu ke port PC 5 yaitu 0/8. Interface FA0/8. Port mode access. Switch port access VLAN 20. Port dari PC 3 sampai PC 5 sudah masuk ke VLAN 20 dengan mengetikkan do show VLAN brief. Di sini terlihat VLAN 20 siswa yang berisi FA06, FA07, dan FA08. Setelah konfigurasi VLAN 10 dan VLAN siswa berhasil, kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi IP. Kita klik PC 0, ke desktop, dan ke IP configuration. PC 0 adalah milik VLAN 10, yaitu guru dengan IP 192.168.10.1. Dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita close, lanjut untuk mengisi PC 1. Desktop dan ke IP configuration 192.168.10.2. 255.255.255.0. Lanjut ke PC yang kedua. 192.168.10.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut ke PC 3, desktop, dan IP configuration. Karena PC 3 milik VLAN 20, kita akan mengisi IP-nya 192.168.20.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita close dan ke PC 4. Configuration 192.168.20.2. 255.255.255.0. Lanjut ke PC 5, desktop, lalu ke IP configuration 192.168.20.3. 255.255.255.0. Kita akan pergi ke mode simulation. Kita akan coba memtes koneksi melalui paket dari PC 0 ke PC. Paket dikirim ke switch terlebih dahulu, lalu akan dikirim ke PC 1 dan PC 2. Karena kita sudah menggunakan VLAN, jadi paket tersebut hanya terkirim ke sesama VLAN, yaitu PC dari VLAN 10 sendiri. Karena VLAN sudah memecah broadcast domainnya.
Selanjutnya paket dikirim ke switch 1 lagi dan terkirim ke PC 0. Selanjutnya kita pergi ke real time. Lalu kita akan membuat satu topologi lagi seperti ini. Setelah membuat topologi baru, kita langsung saja ke switch untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Enter, lalu pada mode user kita ketikkan enable. Lalu di mode privilege kita ketikkan config. Lalu kita akan memasukkan VLAN 10 terlebih dahulu dengan nama guru. Lalu kita exit. Kita langsung buat VLAN 20 dengan nama siswa. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Di sini kita bisa melihat bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah terpasang dan statusnya adalah aktif. Selanjutnya kita akan memasukkan port interface-nya. Di sini saya akan langsung memasukkan 3 port interface pada VLAN 10 yaitu FA01, FA02, dan FA03. Kita langsung saja ketikkan interface range Ethernet 0/1 strip 3. Fungsi interface range adalah mengkonfigurasi banyak port sekaligus, tanpa harus masuk persatu seperti pada topologi yang pertama. Kita langsung saja ketikkan enter, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita ketikkan enter. Selanjutnya kita ketikkan do show VLAN brief untuk melihat apakah port interface 1 sampai 3 sudah masuk ke VLAN 10. Ini terlihat bahwa interface 0/1 sampai 0/3 sudah masuk di VLAN 10. Lanjut untuk mengkonfigurasi port interface VLAN 20 yang berisi 0/4 sampai 0/6. Kita ketikkan interface range FA 0/4 strip 6. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita ketikkan lagi do show VLAN brief untuk melihat. Di sini terlihat bahwa konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 sudah berhasil. Lanjut untuk mengkonfigurasi IP pada masing-masing PC. Ke desktop, IP configuration 192.168.10.4. Lalu subnet max-nya 255.255.255.6. Selanjutnya PC 7 192.168.10.5. 255.255.255.6. 192.168.10.6. 255.255.255.0 untuk subnet max-nya. Lanjut ke P9 pada VLAN 20. Desktop IP configuration 192.168.20.4 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. P10 configuration 192.168.20.5 subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu ke PC11 192.168.20.6 subnet max-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan trunking pada switch 1 dan switch 2 menggunakan kabel crossover. Misalnya kita pakai FA/23. Di sini juga kita pakai FA/23. Lanjut kita ke switch 1 untuk mengkonfigurasi terangnya. Kita ketikkan enable config, lalu kita masukkan portnya yaitu interface FA0/23. Kita ketikkan enter. Kita ketikkan switch port mode terang. Enter.
Untuk melihat apakah konfigurasi terang dari switch 1 ke switch 2 sudah berhasil, kita bisa ketikkan do show interface terang. Di sini terlihat bahwa mode terang sudah on dan statusnya adalah trunking. Selanjutnya kita ketikkan switch port trunk allowed VLAN 10,20. Perintah ini bertujuan untuk membatasi VLAN yang melewati room dan meningkatkan keamanan. Kita langsung saja ketikkan enter. Lalu kita close. Lanjut ke switch berikutnya yaitu switch 2. Enter, lalu enable connect. Lalu kita masukkan port dari switch 2 yaitu interface FA0/23. Enter. Lalu switch port mode terang. Selanjutnya mengatur VLAN yang diizinkan melewati terang yaitu switch port terang allowed VLAN 10,20. Enter. Selanjutnya untuk melihat status terang kita bisa ketikkan do show interface terang. Di sini terlihat FA0/3 di mode on dan statusnya trunking. Dan di bawahnya ada port VLANs allowed on terang yaitu VLAN 20 dan 10. Lalu kita kembali ke mode simulation. Kita akan coba tes koneksi misalnya dari PC 0 ke PC 9. Nah, di sini terlihat tab pertama adalah ICMP yang berarti kedua switch itu saling mengenali. Sementara jika tab pertama ARP yang muncul berarti kedua switch belum berkenalan atau belum saling mengenali. Selanjutnya kita akan membuat topologi ketiga. Setelah membuat topologi ketiga, kita langsung saja ke switch lalu ke CLI untuk mengkonfigurasinya. Kita klik enter, lalu pada pilihan ini kita langsung saja ketikkan no. Enter. Enter lagi, lalu di mode user kita ketikkan enak. Config terminal. Kita langsung memasukkan VLAN 10-nya yaitu name guru dan VLAN 20-nya name siswa. Lanjut untuk mengkonfigurasi port VLAN 10 yaitu FA01 sampai FA03. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, kemudian enter, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. Kita konfigurasikan port dari VLAN 20 yaitu /0 sampai /8. Kita ketikkan interface range FA0/6 sampai /8. Kita enter, kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Setelah mengkonfigurasi port pada VLAN 10 dan 20, kita lanjut untuk trunking pada switch 2 ke switch multiplayer. Kita ambil kabel crossover, lalu kita akan mengambil port /24. Sebelum memulai trunking, saya akan menjelaskan bahwa trunking mempunyai dua jenis, yaitu satu ada terang mode YSL dan yang kedua ada .1Q. Nah, perbedaannya adalah switch biasa hanya support ke YSL atau dia hanya menggunakan terang mode YSL ini. Sementara untuk switch multilayer dia bisa menggunakan kedua jenis ini yaitu YSL dan .1Q. Jadi ketika switch biasa bertemu dengan switch multilayer,
Kita bisa mengkonfigurasi terangnya menggunakan .1q. Lanjut kita klik switch multilayer-nya. Kita akan terang menggunakan switch multilayer terlebih dahulu. Kita klik enter, lalu exit. Kita masukkan port pada switch multilayer yaitu interface FA0/24. Lalu kita ketikkan switch port terang encapsulation .1q lalu enter. Lanjut switch port mode terang. Lalu kita ketikkan lagi do show int terang. Di sini terlihat bahwa terang multilayer sudah aktif dan statusnya trunking. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel DTP trunking. Menunjukkan hasil negosiasi mode port pada switch Cisco yang ketika digunakan kedua sisi interface-nya menggunakan mode DTP yang berbeda. DTP digunakan agar dua port switch bisa menentukan apakah koneksi akan menjadi terang atau akses secara otomatis. Di sini terdapat 4 mode yaitu dynamic auto, dynamic desirable, terang, dan akses. Yang pertama ada mode dynamic auto. Mode ini bersifat pasif, hanya menerima negosiasi. Dan bila dipasangkan dengan dynamic desirable atau terang, maka hasilnya adalah terang. Tetapi bila berhadapan dengan sesama auto, hasilnya akan akses. Karena tidak ada yang memulai negosiasi. Dan yang kedua ada dynamic desirable. Mode ini aktif mengirimkan paket DTP untuk membentuk terang. Ketika bertemu auto, desirable atau terang, maka hasilnya adalah terang. Namun jika bertemu dengan mode akses, maka tetap akses. Karena mode akses tidak merespon negosiasi trunking. Dan yang ketiga ada mode terang, yaitu mode ini memaksa port menjadi terang. Hampir semua pasangan akan menghasilkan terang kecuali bila dipasangkan dengan akses. Maka hasilnya limited connectivity. Di mode terakhir ada akses. Mode ini memaksa port bekerja sebagai akses. Bila berhadapan dengan mode terang, hasilnya adalah limited connectivity. Dan sesama mode akses tetap menghasilkan akses. Sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.